Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kang Ramdan. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi kepada kalian terkait trik dasar ya. Kenapa sih pengajuan ke pinjol selalu ditolak, atau kenapa sih pengajuan ke pinjol itu selalu gagal ya. Nanti saya informasikan kepada kalian terkait kenapa pinjol kok selalu ditolak. Tapi sebelum saya masuk ke temanya, saya mau informasikan kepada kalian, sekaligus saya juga mau minta maaf ya kepada kalian karena saya baru bisa update lagi. Karena untuk kemarin-kemarin saya fokus COD ya, karena memang di daerah saya, di daerah Kabupaten Pangandaran Jawa Barat ya, banyak ya yang terjerat pinjol. Jadi saya lebih fokus untuk COD ke lapangan atau jemput bola, menyelamatkan sekaligus membantu masyarakat yang lagi terjerat di pinjol. Itu ya untuk informasi yang saya sampaikan. Kenapa saya jarang update di pinjol. Sekarang saya masuk ke temanya ya. Kenapa sih pinjol selalu ditolak? Disimak baik-baik, jangan di skip ya, oke? Padepokan Pinjol membuka kembali praktek pengobatan dan konsultasi berbasis online dan COD dengan pasien bergejala seperti 1. Tidak sanggup gali lubang tutup lubang. 2. Takut menghadapi penagihan kasar dan teror akibat jatuh tempo. 3. Rawatan aplikasi yang tiap hari makin banyak. 4. Limit kredit yang ingin dicairkan. 5. Segala jenis berbau gangguan auto dan teror debt collector dan lain-lain. Maka dari itu, segala keluhan tersebut dapat diselesaikan dengan menghubungi kami. Untuk langkah yang pertama, usahakan pemakaian handphone yang untuk pengajuan ke pinjol itu minimal harus di atas 3 tahun pemakaian HP-nya ya. Pemakaian nomornya pun sama ya, harus di atas 3 tahun. Kalau memang pemakaian handphone itu baru di bawah setahun misalkan, atau belum sampai 3 tahun, itu kadang agak susah untuk diajukan. Karena memang si aplikasi pinjol itu ngecek ya riwayat handphone tersebut, udah berapa lama pemakaiannya, sering digunakan atau enggak. Begitu ya untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, usahakan untuk pengajuan ke pinjol itu kalian berfokus dulu ke aplikasi legal. Sebagai contoh, kayak Akulaku ya, Kredipo, ada Kami atau Kredit Pintar. Itu kalian di situ diajukan dulu ya. Nah, kalau memang nanti di ACC, usahakan di aplikasi yang di ACC tersebut kalian harus bikin skor kredit ya, atau melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai tempo yang ditentukan oleh aplikasinya. Kalau memang dikasih tenor 1 bulan, ya kalian bayar 1 bulan sesuai tanggal yang ditentukan oleh aplikasi tersebut. Jadi yang perlu digarisbawahi ya, ingat, pengajuan ke pinjol itu tadi yang pertama ya, usahakan handphone di atas 3 tahun, nomor pengajuannya pun sama, harus di atas 3 tahun. Yang keduanya, usahakan pengajuan ke aplikasi legal dulu. Nanti baru setelah ada riwayat pembayaran di aplikasi tersebut atau di aplikasi yang di ACC, baru nanti kalian bisa mengajukan ke aplikasi lain. Bahkan kemungkinan besar juga kalau memang skor kredit kalian bagus di aplikasi yang udah kalian ajukan atau yang udah di ACC, itu secara otomatis nanti si pinjol yang lain pun akan menawari ya, atau suruh mengajukan ke aplikasinya. Itu nanti ada penawaran, entah itu lewat link SMS atau lewat WA. Itu untuk langkah yang pertama dan yang kedua ya. Untuk yang langkah yang selanjutnya atau yang ketiga, usahakan untuk pengajuan ke pinjol itu jangan pernah kalian gonta-ganti nomor, jangan pernah kalian gonta-ganti HP. Sebagai contoh begini, misalkan kalian mengajukan di HP A misalkan, nomornya pun misalkan nomor perdana A misalkan. Nah, misalkan jadi ACC nih. Nah, kalian jangan sampai beranggapan atau punya feeling
Kalau diajuin pakai handphone lain ya akan ACC gitu. Atau diajukan pakai nomor lain akan ACC. Padahal mah kalau sistem begitu yang ada, nanti data kalian akan rusak. Karena begitu kita mengirim pengajuan ke pinjol, secara otomatis NIK KTP kita atau nomor yang buat pengajuan ke pinjol tersebut itu secara otomatis sudah klon atau sudah sinkron ke handphone yang dipakai untuk pengajuan. Begitu ya. Disimak baik-baik dan didengarkan ya. Itu untuk yang ketiga ya. Untuk yang selanjutnya, usahakan ya di saat pengajuan itu kalian jangan malam. Karena pinjol pun juga ada jam bukanya ya. Bagusnya kalau pengajuan ke pinjol itu usahakan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore lah kurang lebihnya. Itu yang lebih bagus. Lain hal atau lain cerita kalau kalian sudah punya rawatan atau punya aplikasi yang udah dirawat, dalam artian sudah ada pembayaran di aplikasi pinjol. Biarpun kalian mau mengajukan habis maghrib ke atau habis isya ke, selagi kalian udah ada riwayat skor kredit bagus di pinjol mah, itu nanti secara otomatis yang ngedetect data kalian itu bukan manual lagi, jadi udah sistem ya. Itu untuk yang keempat ya. Untuk yang selanjutnya disimak ya baik-baik, ini jangan sampai nanya-nanya lagi ke saya, soalnya sering kali yang WA ke saya nanya, kenapa bang saya ditolak, kenapa bang saya pengajuan ke pinjol kok nggak ada yang ACC, itu terus yang ditanyakan. Padahal mah trik dasar yang tadi saya sampaikan itu saya udah sampaikan jauh-jauh hari gitu di video saya yang udah lama, yang hampir sekitar setahunan lebih lah, saya udah sampaikan untuk trik dasar pengajuan ke pinjol kalau ingin di ACC. Oke. Next, sekarang untuk yang kelima ya, trik dasarnya atau langkah dasarnya. Jangan sampai kalian pengajuan ke pinjol itu menggunakan handphone yang pernah dipakai gagal bayar. Sebagai contoh, misalkan saya ngajuin ke pinjol nih pakai handphone A misalkan. Nah, saya gagal bayar. Nah, di satu kesempatan istri saya misalkan ingin mengajukan ke pinjol. Nah, itu jangan pernah menggunakan handphone saya, karena handphone saya itu yang disebut klon email tersebut udah ngedetect data saya. Kalau data saya itu mohon maaf udah ada keterlambatan atau sudah pernah galbay di pinjol. Jadi si pinjol itu nanti akan ngedetect bahwa si email atau IPME handphone tersebut yang dipakai pengajuan untuk data istri saya sudah pernah ada gagal bayar gitu, makanya nggak di ACC. Jadi bagusnya kalau untuk pengajuan ke pinjol satu HP, satu data, satu KTP itu lebih bagus. Pemakaian nomor sama handphonenya di atas 3 tahun. Itu ya untuk 5 dasar atau 5 langkah ingin di ACC di pinjol. Mungkin itu dulu ya untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Next, di video saya yang selanjutnya nanti saya akan informasikan lagi terkait settingan handphone bagaimana supaya di ACC di pinjol. Oke. Di informasi yang sesingkat-singkatnya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata dari saya, salam Ramdan Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.